Halo anak-anak, kita jumpa lagi. Kita melanjutkan pelajaran kita dari tema 2, kegemaranku, subtema 1, gemar berolahraga pada pembelajaran 1, 2, dan pembelajaran yang ketiga. Baik, kamu diharapkan dalam pembelajaran ini kamu bisa mengenal jenis olahraga, bagaimana sikap sebelum dan saat olahraga dan setelah berolahraga. Kamu bisa membedakan bunyi alam, bunyi buatan. Ya, pada pembelajaran berikutnya menyebutkan manfaat gerakan pemanasan. Dan juga ada membaca nyaring ya anak-anak ya, bagaimana mengucapkan kalimat yang benar ya, membaca dengan lafal intonasi yang benar. Pembelajaran ketiga mengenai jenis olahraga, juga bisa menyelesaikan soal-soal penjumlahan ya. Anak-anak, oke, kita mulai saja mengenal nama jenis olahraga. Anak-anak itu tahu ya, olahraga itu banyak ya. Kamu pasti juga suka olahraga anak-anak. Ya, banyak anak laki-laki yang suka sepak bola. Betul, anak perempuan biasanya banyak yang suka olahraga juga. Olahraga misalnya lari, naik sepeda. Wah, itu hampir semua orang suka naik sepeda sekarang. Banyak lagi tren ya, sekeluarga naik sepeda. Ada namanya ular naga. Nah ini beramai-ramai sama temannya bisa menyanyikan lagu misalnya ular naga panjangnya. Nah, sambil menyanyi lagu biasanya ular naga. Ada lagi namanya tapak gunung. Olahraga tapak gunung ini termasuk olahraga juga permainan ini ya. Nah ini bisa menguatkan otot-otot kakimu karena biasanya mainnya lompat-lompatnya dengan kaki sebelah ya anak-anak ya. Ada lagi misalnya balap karung. Ada lagi olahraga yang disukai anak-anak misalnya juga berenang. Wow, ada basket dan sebagainya, banyak ya. Anak-anak saat melakukan olahraga itu kita lakukan dengan gerakan-gerakan yang benar. Jangan asal saja, sebab kalau olahraga itu kan membuat badan kita sehat tuh. Banyak olahraga membuat hati senang, badan kita menjadi sehat dan kuat. Tapi kalau kita melakukannya tidak benar, olahraga itu gerakannya sembarangan asal bergerak saja, bukan sehat, jadi malah sakit, bisa keseleo ya. Hati-hati anak-anak ya, kalau olahraga kita lakukan dengan sikap yang benar. Dan juga olahraga itu ada aturan-aturannya. Kalau kita lomba misalnya tanding itu ada aturan yang harus ditaati ya, dipatuhi. Misalnya kalau naik sepeda, anak-anak juga sekarang kan lagi tren tuh olahraga naik sepeda. Jadi pakai helm untuk mengamankan siku dan lututnya, ada pengamannya. Itu harus dipakai anak-anak ya. Oke. Nah, setelah berolahraga, anak-anak harus ingat ya, setelah olahraga kan selesai olahraga tuh biasanya ada pendinginan. Terus setelah itu tubuh kita pastinya kotor dong ya, kaki tangan kotor. Itu harus dibersihkan ya anak-anak. Gimana membersihkannya? Cucinya pakai sabun, pakai air bersih, cuci tangan, cuci kaki anak-anak ya. Setelah itu istirahat sejenak, sudah kering keringatnya, ya sudah dingin badannya, baru boleh mandi. Tidak boleh langsung setelah olahraga langsung mandi siram saja, tidak boleh anak, bisa sakit ya. Nah, kalau mandi tentunya pakai sabun, pakai air bersih. Kalau rambutnya kotor harus dikeramas dengan sampo. Sudah itu dikeringkan badanmu, kamu pakai baju yang bersih. Anak-anak ya begitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi dengan membedakan bunyi. Dalam pelajaran ini juga kamu harus bisa membedakan bunyi, yang mana bunyi buatan, yang mana bunyi alam. Nah, bunyi buatan yang bagaimana anak-anak? Yang dibuat oleh manusia ya. Misalnya gitar, bunyi gitar, petik gitar. Oh, itu namanya bunyi buatan. Kalau misalnya bunyi ketok pintu tok 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 kan dibuat manusia. Jadi itu juga bunyi buatan. Kalau misalnya bel ting tong, ting tong. Nah, itu buatan juga. Fluid yang ditiup oleh Bu guru olahraga. Misalnya ada Pak Satpam, ada lagi Polantas di jalan, juru parkir itu. Nah, itu fluid juga bunyi buatan. Lonceng, bel, teng 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 atau tet tet tet, tanda lonceng masuk, atau klakson mobil ya. Bunyi lonceng sepeda, kring 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 misalnya. Bunyi ambulan, ngueng 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 ngueng, itu juga bunyi buatan.
Nah, sekarang melanjutkan ke bunyi alam. Bunyi alam tentunya yang bukan dibuat oleh manusia, yang sudah diciptakan Tuhan, misalnya angin, ya. Angin. Yus, yus, yus. Kalau hujan, tik tik tik, bunyi hujan tik 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 tik, itu bunyi alam. Angin, itu alam. Petir, bunyi alam. Kalau ombak, yur, yur, piur, itu juga bunyi alam, anak-anak ya. Oke, kita melanjut ke bab yang kedua, pembelajaran yang kedua maksud Ibu ya, pembelajaran yang kedua, manfaat gerakan pemanasan. Nah, anak-anak sebelum melakukan olahraga ada pemanasan namanya. Pemanasan itu melemaskan otot-otot ya anak-anak ya. Misalnya gerakan yang ringan-ringan saja. Nah, turun. Nah, ini supaya lemas. Nah, sampai ada yang bisa mencium lutut anak-anak ya. Kalau anak-anak itu sudah sering melakukan gerakan itu bisa sampai mencium lutut. Tapi bagi yang jarang-jarang jangan dipaksa juga kalau belum bisa mencium lutut. Karena itu harus dengan latihan dulu anak-anak. Nah, gunanya manfaatnya supaya otot-otot kita itu lentur, lemas, tidak kram saat melakukan gerakan olahraga ya anak-anak ya. Nah, jadi pemanasan itu sangat penting. Tidak sakit, tidak kram, tidak seleo waktu olahraganya. Jadi ingat sebelum olahraganya harus ada pemanasan ya anak-anak ya. Nah, dengan pembelajaran yang kedua juga kamu diminta juga harus bisa membaca dengan lancar, mengucapkannya lafal intonasinya, misalnya kasti, berenang, bola, begitu ya. Anak-anak harus bisa membaca. Latihan tiap hari pasti bisa lancar ya. Nah, pembelajaran ketiga itu mengenai jenis olahraga dan juga bisa menyelesaikan soal penjumlahan. Nah, misalnya olahraga ada kasti anak-anak. Kasti itu satu regunya ada 12. Kalau basket ada 5. Nah, kalau volleyball ada 6 satu regunya ya. Kalau sepak bola ada berapa anak-anak? 11 kan, kesebelasan, jadi satu regunya 11. Bulu tangkis badminton, jadi ada yang single 1 lawan 1, ada yang double berarti 2-2, ada yang ganda campuran berarti laki dengan perempuan ya. Tuh, ada lagi tenis meja, ada lagi tenis. Wow, banyak sekali ya anak-anak ya. Nah, tentunya kamu suka ya dengan berolahraga, kita menjadi sehat ya anak-anak ya. Nah, kita juga kegiatan yang tadi olahraga itu kegiatan yang menyehatkan, tapi ada juga kegiatanmu yang tidak menyehatkan anak-anak. Apa sebabnya tidak menyehatkan? Kenapa? Karena itu bisa merusak mata, misalnya kegiatan yang kurang baik itu tadi, yang jelek misalnya berbaring sambil menonton televisi, bahkan sampai ketiduran di depan TV. Ada lagi yang main handphone lama-lama sampai matanya juga sakit. Juga ada yang membaca sambil berbaring. Itu sikap yang tidak baik. Jadi jangan dilakukan ya anak-anak ya. Nah, kalau sudah tahu tidak baik, artinya itu tidak boleh dilakukan karena itu akan mengganggu kesehatan kita ya. Nah, setelah bermain, setelah berolahraga, kamu harus tertib juga anak-anak ya. Barang-barangmu, sepatumu harus taruh di tempatnya. Sendal misalnya harus taruh di tempatnya. Ya, ingat tadi ya, selalu mencuci tangan, mencuci kaki ya. Ingat juga dalam olahraga, kamu ingat bahwa harus taat pada aturan ya. Juga aturan-aturan yang di rumah. Misalnya juga harus antri, menggunakan kelengkapan barang-barangmu itu harus pada tempatnya kamu kembalikan. Jangan mamanya bikin pusing cari kaos kaki di mana tadi ya habis olahraga, taruh di mana ya? Bingung mau cuci, mau dicuci taruhnya sebelahnya nggak ada. Nah, kan itu namanya tidak tertib. Anak-anak belajar tertib, disiplin, menaruh barang pada tempatnya. Oke anak-anak, kamu bisa belajar
tertib dan disiplin dari sekarang. Mulai dari kecil, meletakkan barang di tempatnya, mengambil barang harus mengembalikannya pula ke tempatnya setelah dipakai. Jadi itu berlatih namanya disiplin ya, disiplin dan bertanggung jawab. Kalau ngambil barang itu harus mengembalikan ke tempatnya ya. Itu contoh yang nyata dalam kehidupan hari-hari. Itu barang tidak boleh sembarangan. Kita bersyukur dikasih Tuhan barang-barang, dipelihara dengan baik. Bersyukur diberi tubuh yang sehat, yang kuat, yang lengkap, harus dijaga dengan baik, harus dirawat dengan baik. Itu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Kamu harus belajar mengulang lagi, baca, menulis, dan berhitung. Terima kasih. Nah, anak-anak ini kamu baca ya. Ular, naga, jalan, kaki, sepak bola, lompat, tali, lomba, lari. Ulang ya anak-anak, dibaca sendiri lagi di rumah ya. Nah, lanjut berikutnya lagi. Sehat, otot, tulang, gerakan, gerakan tulisannya. Jadi bacanya gerakan, tulisannya gerakan. Lanjut. Sehat, siap, olahraga, pemanasan bacanya, tulisannya pemanasan gitu ya. Oke, nah ini contoh yang penjumlahan tadi kata Bu Sani ya. 1 tambah 4 5, 5 tambah 2 7, 5 tambah 4 9. Jadi satunya itu simpan di mulut atau di otaknya, 4-nya aja yang di jari. Jadi lebih mudah kan? Nah, misalnya 1 tambah 4. Nah, satunya sudah di mulutmu atau di otaknya. Tambah 4 aja, setelah 1 lanjut aja. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Ya. Nah, 5 tambah 2. 5 sudah di mulutnya atau di otaknya disimpan. 5 tambah 2 begini. Nah, 5-nya sudah disimpan. Setelah 5 langsung sambung aja. 5, 6, 7. Nah, langsung dapat anak-anak. Nah, begitu juga 5 tambah 4. 5-nya simpan di mulut atau di otaknya. Tambah 4 aja yang di jari. Jadi enggak sampai banyak jari yang digunakan. 5, langsung aja lanjut. 6, 7, 8, 9. Nah, kan mudah anak-anak ya. Oke, begitu caranya anak-anak. Terima kasih, kamu latihan terus.